Baik, terima kasih. Nama saya Reginald Rustandi, NIM 2013010028, Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana Kupang, Prodi Budidaya Perairan, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peralatan kimia apa saja yang ada di laboratorium, serta seperti apa fungsinya dan bagaimana cara penggunaannya. Alat yang pertama yaitu gelas piala atau biasa kita sebut dengan glass beaker. Fungsi dari gelas piala ini yang pertama untuk mengukur volume larutan, tetapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah. Yang kedua, tempat mencampur atau memanaskan cairan di atas hot plate atau heater, mereaksikan zat sampel cair atau padat. Yang ketiga, gelas piala digunakan menampung cairan titrasi dan filtrat. Yang keempat, sebagai wadah menampung zat kimia. Yang berikut cara penggunaan gelas piala. Pada dasarnya, untuk menggunakan gelas ini tidak jauh dengan saat kita menggunakan gelas ukur. Cairan yang akan Anda masukkan ke dalam gelas ini harus sesuai dengan takaran yang dibutuhkan dalam laboratorium. Ingat, dalam memasukkan cairan ini tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh berpengaruh terhadap eksperimen yang dilakukan. Kita masuk ke alat yang berikut, yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium yang umum digunakan untuk mengukur volume cairan. Nah, dari situ fungsi dari gelas ukur adalah mengukur volume cairan. Selanjutnya, cara menggunakan gelas ukur. Yang pertama, kita harus memastikan gelas ukur dalam keadaan bersih sesudah dicuci dan dikering sebelum digunakan untuk mengukur atau menyimpan larutan sebagai wadah. Yang kedua, masukkan cairan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Pada gelas ukur, kita bisa memperkirakan melalui angka yang ada di sana. Yang ketiga, gelas ukur harus diangkat dengan bagian ibu jari menghadap ke batas volume yang diinginkan. Yang keempat, angkat gelas ukur sampai sejajar dengan mata dan melihat apakah cairan dituangkan sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau belum, untuk disesuaikan kembali dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke alat yang berikut, yaitu corong gelas. Fungsi dari corong gelas adalah sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah, tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Cara menggunakan corong gelas yang pertama, ambil corong kemudian posisikan pada wadah baru yang digunakan untuk mentransfer atau memindahkan larutan. Pastikan corong terpasang pada bagian inputnya dengan sempurna atau tidak goyang. Yang kedua, selanjutnya tuangkan larutan atau cairan dari wadah lain ke bagian dalam corong. Sebaiknya lakukan secara perlahan, menyesuaikan volume yang dikeluarkan dari batang corong. Jika tidak, cairan bisa tumpah karena masukan larutan dan keluaran larutan melalui batang corong tidak seimbang. Yang terakhir, jikapun kita memindahkan larutan ke dalam wadah yang sulit untuk dipasangi corong, kita bisa menggunakan cairan sebagai cairan sembari satu tangan memegang corong agar bisa digunakan dengan baik. Alat yang berikut yaitu karet pengisap.
Karet pengisap atau juga dikenal dengan pipet ball atau drag ball merupakan sebuah alat dari karet yang berfungsi untuk menghisap atau mengambil zat cair dengan menggunakan pipet ukur dan pipet volume. Cara menggunakan pipet penghisap. Yang pertama, menghubungkan pipet. Selanjutnya kita dapat memasang pipet ukur maupun pipet volume ke dalam bagian bawah karet penghisap. Pastikan bahwa ukuran pipet yang kita gunakan pas dengan lubang dari karet penghisap. Yang ketiga, mengambil zat cair. Untuk mengambil zat cair dalam wadah tertentu ke pipet, kita harus menekan tombol yang berada tepat di bawah bola sehingga zat cair akan naik dan kita hentikan sesuai skala volume yang kita inginkan. Yang keempat, meneteskan zat cair. Jika kita ingin meneteskan kembali zat cair untuk keluar dari pipet, maka kita hanya mengakibatkan turunnya zat cair dari pipet karena tidak adanya tekanan di dalamnya. Yang kelima, membersihkan zat cair dalam pipet. Terkadang jika kita menggunakan tombol sampling untuk meneteskan zat cair, masih terdapat zat cair yang tertinggal dalam pipet. Untuk membersihkan zat cair yang tertinggal tersebut, kita dapat lakukan dengan menekan tombol di bawah bola diikuti dengan menekan bola hingga mengempis. Hal itu untuk menyebabkan dorongan dari bola menuju ke pipet sehingga zat cair akan keluar dengan cepat. Demikian artikel yang bisa saya sampaikan. Yang berikut, pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesar adalah 50 mili. Cara menggunakan pipet ukur ini, yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber ball atau electronic pipet controller. Pastikan terpasang dengan benar. Yang kedua, ambil larutan yang ingin dipindahkan, sesuaikan dengan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Kita masuk yang berikut adalah pipet tetes. Pipet tetes berfungsi sebagai media penampung atau pendistribusi cairan dalam skala yang paling kecil karena hanya satu tetes cairan saja yang berhasil dilepaskan. Fungsi dari pipet tetes kita ketahui bersama bahwa pipet tetes berfungsi sebagai media penampung atau pendistribusi cairan dalam skala yang paling kecil karena hanya satu tetes cairan saja yang berhasil dilepaskan. Yang berikut adalah cara penggunaan pipet tetes. Pertama, pada bagian bola karet yang ada di atas pipet tetes dipencet dan tahan. Kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Kedua, saat pipet tetes dimasukkan, bola karet dipencet lalu lepas dan angkat pipet dari cairan lalu pindah ke wadah lain. Ketiga, untuk memindahkan ke dalam wadah lain, kita hanya perlu memencet kembali karet di bagian atas pipet secara perlahan. Keempat, pengambilan cairan ini sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, labu ukur. Alat yang berikutnya adalah labu ukur. Fungsi dari labu ukur ini yang pertama, membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang kedua, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Cara penggunaan dari labu ukur ini adalah yang pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan. Yang kedua, tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Yang keempat,
larutan sudah jadi dan siap digunakan. Yang kelima, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Bahan yang berikut atau alat yang berikut adalah lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu larutan yang membakar larutan agar suhunya meningkat untuk meningkatkan laju reaksi sehingga lebih cepat, memanaskan untuk menguap larutan. Kita ketahui bahwa fungsi dari lampu spiritus itu adalah membakar larutan agar suhunya meningkat untuk meningkatkan laju reaksi sehingga lebih cepat, memanaskan untuk menguap larutan. Cara menggunakan lampu spiritus atau cara penggunaannya. Untuk menggunakan pembakaran spiritus, kita harus menyiapkan bahan bakar yakni spiritus terlebih dahulu. Buka penutup luar pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dalam dengan sumbuhnya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan sumbu membakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam menggunakan korek api. Untuk mematikan pembakaran spiritus, kita tidak meniup api pada spiritus karena hal tersebut tidak akan menyebabkan api mati. Untuk menggunakan pembakaran spiritus dalam pemanasan tabung reaksi, yang perlu kita lakukan adalah gunakan penjepit kayu untuk memegang bagian tabung reaksi sehingga api akan jauh dari tangan. Panaskan bagian kaca tabung reaksi sambil memegang tabung tersebut digoyangkan. Hal ini bertujuan untuk meratakan pemanasan yang terjadi pada lampu spiritus tersebut ketika bahan dalam tabung reaksi telah menghasilkan gelembung. Maka jauhkan tabung tersebut dan api untuk beberapa saat. Biarkan suhu dalam tabung reaksi turun lalu kita dapat memanaskannya kembali. Yang berikut adalah Erlenmeyer. Fungsi dari Erlenmeyer yang pertama adalah mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Yang kedua, sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. Yang keempat, tempat menghomogenkan larutan atau media. Yang kelima, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. Yang keenam, digunakan untuk menampung titran pada saat tetrasi. Yang ketujuh, tempat menyimpan media pada analisis mikrobiologi. Cara menggunakan Erlenmeyer. Yang pertama, tetap memegang pada leher botol dan pencampuran dilakukan dengan memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu. Yang berikut adalah cawan porselin. Fungsi dari cawan porselin ini yang pertama, mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Yang kedua, tempat mengarahkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukan bahan. Yang ketiga, menguapkan bahan dengan cara dipanaskan baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Cara menggunakan cawan porselin. Yang pertama, siapkan cawan porselin terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan bahan kimia yang akan dicairkan, lalu siapkanlah cawan porselin yang telah digabungkan dengan bahan kimia di dalam oven. Lalu yang ketiga, kita hanya mengamati penguapan bahan kimia yang terjadi pada cawan porselin tersebut. Yang berikut tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi antara lain adalah sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Yang kedua,
untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media air. Selanjutnya, cara menggunakan tabung reaksi. Pada saat proses pemanasan bahan kimia menggunakan tabung reaksi, umumnya terdapat ada dua cara, yaitu yang pertama, tabung reaksi ini dipanaskan dahulu ke dalam gelas kimia yang berisi air, dan selanjutnya dipanaskan menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus. Yang kedua, memegang tabung reaksi harus dijepit oleh penjepit tabung reaksi, atau kita menggunakan sarung tangan anti panas agar tangan kita tidak terkena dampak panas dari tabung dan selanjutnya dibakar langsung di atas api. Bahan yang terakhir adalah rak tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Rak tabung reaksi dibuat dari bahan dasar kayu yang berukuran 35 x 7 cm dan dapat menyimpan sebanyak 24 tabung reaksi. Cara menggunakan rak tabung reaksi ini sangat mudah. Yang pertama, tabung reaksi kita harus memastikan bahwa rak tabung reaksi itu benar-benar dalam keadaan baik fisik maupun warna daripada rak tabung reaksi tersebut. Yang berikut, lakukan sterilisasi pada rak tabung reaksi tersebut. Yang selanjutnya, simpanlah tabung reaksi yang akan diletakkan pada rak tabung reaksi tersebut. Mungkin itu saja beberapa alat kimia yang bisa saya jelaskan secara terperinci baik dari fungsi, nama, maupun kegunaannya masing-masing. Sekian dan terima kasih.